Bukan kedaulatan pikiran demokrasi Eropa, Amerika untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tak ada. Menurut saya demokrasi ini kebablasan. Akhirnya apa? Merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadinya kita dulu bicara di kampung, bisa sekarang habis pilkada ribut orang di pinggir-pinggir. Ini Bapak Ibu semua. Nah pertanyaannya adalah apakah kita mau lanjut dengan cara-cara ini? Katanya Golkar salah satu ikrarnya mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang 45. Udah tahu kita sudah masuk di lubang jurang, masih pula kita melompat jurang bersama. Menurut saya penting untuk kita merenung bersamalah. Kata Ebet, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Idealnya itu adalah demokrasi yang merujuk pada ideologi negara kita. Karena itu kan lewat kajian mendalam. Nah kalau ditanya terkait dengan sistem pemilihan dengan DPR, bagi Golkar sekarang tinggal kita berjuang karena sudah diputus di Rapimnas. Dan saya harus menyampaikan tidak ada konstitusi baik dalam Undang-Undang 45 untuk pemilihan kepala daerah itu kan dinyatakan bahwa proses pemilihan dilakukan secara demokratis, tidak membatasi apakah langsung atau tidak langsung. Maka kemudian kita mencari reformulasi. Formulasinya kan sudah ada, tapi kan kita melihat bahwa masih ada plus minusnya, maka dilakukan reformulasi. Nah reformulasi ini sekarang lagi disusun. Tapi bagi Golkar saya pikir itu sudah merupakan poin perjuangan untuk ke depan. Bapak Izin Dasya dari Metro TV, Pak, mantan Presiden Jokowi kan sempat politik yang mengusung Presiden Prabowo Gibran dan Wakil Presiden Mas Gibran. Konsekuensi daripada partai yang telah mengusung harus mendukung sampai selesai. Apalagi Golkar dalam keputusan munasnya itu mendukung pemerintahan. Yang namanya pemerintahan itu adalah presiden dan wakil presiden. Nama presiden kita adalah Prabowo Subianto, Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. Ya kita dukung mereka sampai selesai, ya. Oke. Mungkin satu lagi Pak, tadi malam kan Bapak nonton futsal, mungkin untuk kedepannya peluang futsal menurut Bapak sendiri gimana Pak? Oh ya saya semalam nonton gimana? Futsal untuk tadi malam. Iya, tadi malam. Bagus sekali ya. Saya kok lihatnya permainan dari Indonesia secara teknik, mental oke. Dan saya kebetulan hobi bola. Makanya tadi malam saya pakai baju Black Steel ya. Baju kuning itu bukan baju Golkar. Warnanya sama karena itu anak saya punya klub bola itu Black Steel. Dan baguslah tinggal. Untuk kedepannya sendiri bagaimana Pak menurut Bapak? Saya pikir potensi ya. Talenta-talenta muda ini kan bagus semua. Tadi saya dalam pidato saya katakan bahwa rolling fraksi Golkar itu akan seperti ala permainan futsal. Bagi kita lah golnya. Siapa yang menendang bola bukan soal. Kalau pemainnya udah capek, cepat ganti. Dan ke depan futsal ke depan menurut saya ya akan menjadi salah satu cabang olahraga yang diandalkan untuk menuju kepada dunia. Ya mungkin besok kalau kita menang Iran, itu Jepang semalam itu kan dia 8 dunia kan. Dia itu, ya Iran 5. Jadi kalau Jepang kita kalahkan, kapan bola kita kalahkan Jepang? Futsal kan. Besok Iran kalau kita kalahkan lagi, paten barang itu. Tapi jangan kamu suruh saya untuk jadi ketua cabang futsal ya. Oke, makasih. Ya. Dan kita. Ini kan keadilan. Keadilan itu jangan hanya dimaknai tentang berapa materi, berapa duit mau dibagi berapa. Tidak hanya sebatas itu. Keadilan itu juga kesempatan dalam mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Saya mengambil contoh pengelolaan di migas. Di migas itu Pak Ibnu Sutowo menurut saya adalah pikiran brilian dengan menerapkan cost recovery. Jadi semua
barang itu punya negara, dikelola oleh kontraktor, sharing setelah kurangi capex-nya. Tetapi yang menjadi soal adalah pengelolaannya itu belum betul-betul mencerminkan pemerataan. Masih itu saja. Elitnya itu aja gitu. Pak Adai baru muncul menjadi pengusaha minyak. Dan sekarang insya Allah akan jadi besar. Jadi tidak hanya senior Golkar yang lain, Pak Adai pun harus mampu memberikan pemerataan itu. Iya dong. Jangan, enggak, aku mau fair-fair saja. Setelah saya jadi Menteri SDM, oh ternyata paten juga kementerian ini. Pantasan saya di sosmednya rame terus. Ini bisa-bisa membuat kebijakan sedikit aja banyak yang suasana kebatinan terganggu gitu. Bapak Ibu semua, terkait dengan tambang. Tambang ini hampir semua izinnya, IUP-nya itu milik kantor Jakarta. Tambang di Maluku, tambang di Sulawesi, tambang di Papua, di Kalimantan, di Sumatera. Saya pikir-pikir kenapa izinnya kantornya semua ada di Jakarta ini? Apakah negara Republik Indonesia hanya punya Jakarta? Inilah yang harus kita rapikan. Makanya karena saya semakin kesini belajar tentang Golkar terus, lama-lama otak saya ini kira-kira otak Golkar ini bisa. Aku kadang-kadang pikir ya Golkar ini sebenarnya bukan kapitalis, dia ini mirip-mirip sosialis. Ini jujur ini. Maka berlahan-lahan kita kanalisasi, izin kita kembalikan kepada teman-teman daerah, pengusaha daerah, UMKM harus dapat. BUMD kasih. Jadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya. Jangan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai satu wilayah, tapi kekuasaan pembagian ekonomi politiknya hanya tertumpu pada satu wilayah. Bapak Ibu semua, saya mau ceritakan, belum tentu benar ya, ada media lagi, ini menurut saya, dan bisa dikritisi. Menurut saya, yang benar itu adalah apa yang dicetuskan dan diputuskan dalam rapat PPKI. Karena memang sejarah mencatat bahwa bangsa kita ini 350 tahun dihajar dengan politik dividen impera. Bangsa kita ini bangsa multi etnis. Makanya sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan kedaulatan pikiran demokrasi Eropa Amerika untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Ada. Menurut saya demokrasi ini kebablasan. Akhirnya apa? Merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadinya kita dulu bicara di kampung, bisa sekarang habis pilkada ribut orang di pinggir-pinggir. Ini Bapak Ibu semua. Nah pertanyaannya adalah apakah kita mau lanjut dengan cara-cara ini? Katanya Golkar salah satu ikrarnya mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang 45. Udah tahu kita sudah masuk di lubang jurang, masih pula kita melompat jurang bersama. Menurut saya penting untuk kita merenung bersamalah. Kata Ebet, tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Jadi ini bicara tentang demokrasi. Jadi karena itu menurut saya fraksi Partai Golkar, baik DPR maupun MPR dan kita semua harus merumuskan langkah demokrasi apa yang paling tepat dan layak. Ini menurut kalau kita mau kaji betul. Itu dalam konteks demokrasi. Dalam konteks keadilan. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.